Kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Agustina Melate, kelas A reguler sore semester 9. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang keempat dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Langsung saja pada tema perencanaan kota melawan kemiskinan, cara berpikir dan melakukan kota yang lebih baik di dunia selatan. Bagaimana merancang dan membangun kota di dunia selatan. Perencanaan di kota dilaksanakan di Eropa dan Amerika Utara selama abad ke-19 dengan tujuan membawa ketertiban dan koherensi kota-kota yang mengalami seluruh revolusi industri baru dan urban spiral. Arus migrasi dari daerah pedesaan di permukiman perkotaan tanpa masuk juga banyak detail. Penting untuk digarisbawahi bahwa perencanaan kota pada dasarnya dipahami sebagai instrumen teknis dan sebagai metodologi spasial untuk mengatur ruang tanpa terlalu memperhatikan masalah sosial. Pendekatan dan pendampingan ini spesialisasi kompetensi dipindahkan ke berkembang dan muncul negara sepanjang abad ke-20 tidak menyadari bahwa negara lain jenis dan besaran lain yang dihadapi oleh kota-kota selatan. Atas dasar anggapan-anggapan tersebut bermaksud mengkaji perencanaan kota NIM seperti yang diperletakkan hari ini di negara-negara selatan. Kota selatan, perencanaan kota kemiskinan, kota inklusif sebagai institusi masyarakat. Kota merupakan cerminan sejarah umat manusia yang deskripsi, analisis dan permasalahan secara bertahap telah disesuaikan dan mempengaruhi didukung oleh berbagai disiplin ilmu dan menyeruti morfologi kota, penggunaan lahan dan beragam bentuk sosial interaksi spasial yang terjadi di dalamnya. Namun, ketika datang ke kota-kota negara berkembang atau terutama kota kecil dan menengah, pemikiran kita membutuhkan perubahan segera. Dalam general ini adalah daerah dengan tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi, namun mereka otoritas. Perkotaan paling penderita karena kurangnya sumber daya keuangan dan manusia untuk mendahului dan mengatasi masalah ini. Masyarakat ini juga menghadapi hambatan besar dalam hal dan material pencemaran sumber daya alam informasi, formalisasi kegiatan ekonomi dan berfungsi dalam proses pengambilan keputusan dan pemerintahan di tingkat lokal dan regional. Urbanisasi inilah yang di dekade mendatang akan menempatkan kota-kota ini di bawah tekanan yang meningkat, terutama mengingat bahwa 95% dari pertumbuhan perkotaan di masa dengan terutama akan berdampak pada negara-negara berkembang di negara-negara Inggris. Dan perencanaan yang produktif secara ekonomi, yang menghormati dan bertanggung jawab dalam hal sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah apakah perencanaan tata ruang dan sosial yang disesuaikan dengan ini dan dapat memecahkan masalah mereka benar-benar ada. Jika ini masalahnya, bukanlah bijaksanalah untuk mematang model yang menjadi dasar perencanaan klasik dan menggantikannya langkah-langkah logika yang mempromosikan koherensi antara teori dan konsep dan publik dan praktik pribadi dan banyak strategi yang memunculkannya.
Berdasarkan premis ini, merupakan refleksi konseptual dan berjalan pribadi melalui 35 tahun proyek dan kegiatan ilmiah dan profesional di 4 kontinen. Ini juga merupakan perdebatan tentang perencanaan kota argumen untuk mendefinisikan ulang keduanya, metode dan konten untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan sosial yang diidentifikasi dari bahasa Latin, kota-kota Amerika, Afrika, dan Asia. Selama studi sosiologi dan ilmu politik di tahun 1970-an, seorang ahli geografi muda, dan profesor antropologi sering berbicara tentang persamaan dan perbedaan. Untuk mengesankan kita gagasan bahwa realitas tidak pernah hitam atau putih, negatif atau positif, semua atau tidak sama sekali, melainkan selalu bernuansa, terkadang ambigu dan sering konfliktual. Sebagai profesional muda di sektor pelayanan publik dan kemudian sebagai mahasiswa PhD di Meksiko, belajar bahwa dunia tidak hanya berdiri dari kehalusan seperti itu, tetapi juga seluk-beluk kontradiksi, perjuangan, konflik, kesalahpahaman, dan bahkan kejutan yang menyenangkan bagi mereka yang tahu bagaimana mendengarkan dan membuka mata mereka. Mencoba untuk tetap subjektif sepanjang pengalaman dan peristiwa yang berbeda, ingin mengembangkan pendekatan analitis berdasarkan metode yang ketat, yang termasuk dengan mempertimbangkan banyak segi dari kompleksitas sosial dan material kota. Itu harus menggabungkan dimensi kuantitatif dan kualitatif, dan memiliki akar dalam ilmu sosial, di mana menjadi bagian serta perencanaan kota, ilmu lingkungan, dan rekayasa. Berkomitmen untuk meningkatkan kehidupan semua penduduknya, terutama yang miskin. Bahwa ini ditulis tujuannya adalah untuk membantu mendefinisikan kembali tujuan perencanaan kota di negara berkembang dan negara berkembang, metode yang digunakan, alat dan teknik yang diterapkan untuk fairly mereka dan intervensi oleh memangku kepentingan publik, swasta dan kolektif yang terlibat dalam membangun perkotaan. Pertama, berfokus pada data yang mencirikan fenomena urbanisasi enom yang terjadi di seluruh dunia dan negara-negara selatan pada khususnya. Pada tahun 2015 dan 2016, Montes Claros, sebuah aglomerasi dari sekitar 400 penduduk di negara bagian Minas Gerais di Brasil, memperbarui rencana induknya yang tertanggal dari awal 2000-an. Operasi itu dilakukan oleh otoritas setempat dengan dukungan dari universitas dan kelompok profesional, tetapi tanpa partisipasi nyata dari populasi. Di suatu tempat antara kurangnya perencanaan seperti di Argentina dan eksogerencanaan top-down seperti di Burkina Faso, kasus Brasil memungkinkan kita untuk mengikuti rendah proses yang sedang berlangsung. Di hadapan dengan pertumbuhan demografis dan politik yang berkelanjutan, dan resiko ekonomi, otoritas berkonsentrasi pada pusat kota sehingga melakukan pinggirannya. Ahli-ahli menggunakan kesempatan untuk mempromosikan partisipasi warga Tion. Mereka mereduksi menjadi instrumentasi teknokratis yang biasa dalam pertimbangan wilayah yang dihuni dan populasi yang paling rapuh. Dengan caranya sendiri, masing-masing dari 3 studi kasus ini menyoroti potensi dan keterbatasan perencanaan kota.
perencanaan tata ruang yang tepat, dan pengorganisasian yang lebih baik. Kegiatan sosial dan ekonomi sangat diperlukan, terutama ketika sumber daya langka, meskipun sangat berbeda dalam sejarah dan geografi mereka. Mungkin dari saya hanya itu. Sekian dan terima kasih. Shalom.